tidak diundang. Siapa ya? Jangan-jangan hantu! Atau sebuah pertanda rumah yang dimasuki akan kehilangan salah satu anggota keluarganya. Iya, Amit-amit. Atau ada kiriman ilmu hitam atau santet. Wih, serem banget. Apapun mitosnya, Otan sih nggak percaya begitu saja. Yang Otan tahu, Sobat Otan ini daya jelajahnya luas banget. Jadi wajar kalau si ular masuk-masuk ke rumah. Yang jelas sih, kalau ada ular masuk ke rumah, segera cari pertolongan. Kalau orang di sekitar tidak bisa menolong, kalian bisa kok minta tolong sama bapak petugas pemadam kebakaran. Itu apa? Teman di rumah lihat apa yang Otan lihat kan? Bukan, itu bukan gulungan tali. Setelah Otan perhatikan dengan seksama, benda yang melingkar sampai menggunung itu adalah ratusan tubuh ular yang sedang dikeringkan, teman. Seriusan. Kali ini detektif Otan sedang menelusuri tempat pengolahan kulit ular di Jawa Barat, teman. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengolah kulit ular. Tapi setelah Otan tanya sana sini muter-muter seharian, akhirnya cuma ketemu 1-2 saja pabrik pengolahan kulit ularnya. Rupanya sejak pandemi COVID-19, harga kulit ularnya anjlok turun drastis. Jadi masyarakatnya banyak yang beralih profesi dan tidak lagi mengolah kulit ular, teman. Wah. Meski demikian, di sini Otan tetap lihat ada ratusan ular yang sedang diolah dalam sehari. Kebanyakan yang Otan temukan, kulitnya berasal dari jenis ular lanang sapi, ular kadut, kobra, ular cincin emas, dan sanja. Semoga saja tidak ada jenis ular yang dilindungi ya. Kulit ular memang punya corak yang luar biasa indah, teman. Jadi tidak heran kalau industri busana internasional menjadikan kulit ular sebagai komoditas bernilai tinggi dan menambah devisa negara. Kulitnya bisa dijadikan beragam hiasan busana, seperti tas, sepatu, dompet, dan lain sebagainya. Tidak main-main, sebuah tas kulit ular merek Itali dihargai puluhan juta rupiah loh. Dengar-dengar, Indonesia adalah salah satu negara eksportir kulit ular yang terbanyak di Asia Tenggara. Makanya Otan punya kekhawatiran nih. Karena tingginya permintaan akan kulit ular ini, bisa-bisa nanti populasinya terancam. Apalagi kalau pemanfaatannya di alam terlalu berlebihan. Oh iya teman, hukum di Indonesia dan internasional sebenarnya tidak melarang perdagangan kulit ular seperti ini. Hanya saja jumlah kuota ular yang boleh diekspor ke luar negeri diatur negara. Ngomong-ngomong soal proses pengolahannya, kulitnya dipisahkan dengan cara manual, alias ditarik dengan tangan, teman. Lalu dilebarkan dengan bambu dan dijemur supaya kering. Semakin panjang dan lebar, serta kualitas kulit yang utuh tanpa cacat akan menentukan kemahalan harganya. Selain diambil kulitnya, dagingnya pun diolah untuk dijual sebagai bahan obat, teman. Tujuan ekspor daging dan empedu ular sebagai obat ini untuk negara Tiongkok, teman. Hanya saja sejak pandemi, perdagangan ekspor-impor untuk komoditas hewani dihentikan sementara. Makanya pemburu ilegal juga jadi stop dulu deh. Otan pikir-pikir, efek dari pandemi ini jadi ada positifnya ya untuk keberlangsungan hidup satwa seperti kalian, sob. Otan sempat ngobrol nih teman sama paman pemburu yang biasanya menangkap ular di alam.
Paman, biasanya menangkap ular apa saja sih? Saya nyarinya ular hitam, ular kadut, ular pucuk, apa aja. Ular itu namanya piton tuh, sanca kata orang Jawa. Memang kulit ularnya dihargai berapa, Paman? Kalau piton meteran, itu udah sama, malah hampir gak laku sekarang. Dulu semeter sampai 150. Apa? Harganya cuk 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 cuma segitu. Otan bener-bener prihatin. Jadi tas kecil aja kan harganya bisa juta-jutaan. Kenapa kulitmu waktu masih hidup cuma dihargai segitu? Otan sedih, Sob. Tapi apa boleh buat, paman-paman pemburu ini juga menggantungkan hidupnya dengan usaha ini. Resiko pulang tanpa hasil karena semakin sulitnya mencari ular, hingga resiko keselamatan diri tergigit ular berbisa, hanya mereka sendiri yang menanggung. Otan cuma bisa berdoa, semoga paman mendapat rezeki pengganti yang lain ya. Menurut paman pemburu, ular yang didapatnya adalah hama untuk tambak dan sawah mereka, teman. Tapi Otan yakin, edukasi tentang rantai makanan dan peran si ular untuk ekosistem belum sepenuhnya dipahami. Coba bayangkan, kalau satu mata rantai makanan ini terputus karena populasi ular di alam habis. Bisa-bisa ulang sang predator alaminya ikut-ikutan punah. Tikus yang jadi hama padi jumlahnya jadi membludak. Terus, Pak petani nggak bisa panen. Kalau nggak ada nasi, kita makannya apa? Lupa. Otan kan makannya pisang dan buah-buahan lain, Deng. Awas, Paman. Ada sobat otan yang berbahaya itu. Tidak. Paman menginjak si ular kobra. Gawat! Jangan sampai si Paman jadi korban keganasan sobat otan yang satu ini. Hah? Kok si kobra tidak menggigit kaki si Paman ya? Kamu lagi ngedoyan gigit ya, Sob? Yap, teman, yang menginjak si melata berbahaya ini hanya kaki palsu kok. Pantesan saja ya sobat otan ini tidak merespon, karena ia tidak merasakan partikel benda hidup pada kaki palsu layaknya kaki manusia asli. Sobat otan ini punya penciuman yang bagus, teman. Dengan lidahnya, ia mampu membedakan antara benda mati dan benda hidup. Pasti kalian sudah pada cemas ya. Untung saja kaki palsu yang menginjak si kobra ini. Coba kalau kaki beneran, Otan nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Kita memang harus hati-hati saat berada di alam bebas, teman. Tapi nggak perlu takut berlebihan kok, karena ular kobra akan lebih memilih kabur saat bertemu dengan manusia. Bunda Iin. Lagi cari Bunda Korla ya, Mas? Lah, adalah Bunda. maksudnya Bunda Iin. Sama nih, Mas. Otan juga cari Bunda Iin. Kemana ya dia? Bunda, acaranya udah mulai nih. Lucu banget. Tapi ada yang kurang kalau lihatnya nggak bareng Bunda. Om kameramen, tolong bantu cari Bunda ya. Loh, Bunda ngapain? Wah, mau geser Otan jadi host utama ya? Kalau manjat kan bagiannya Otan, Bun. Tuh kan, jago banget lagi manjatnya. Sorry ya, Bun, Otan gak akan minder. Lagian Bunda ngapain sih repot-repot naik pohon?
Waduh, Masih dua ada. anaknya. Hah? Mas, iki lho. Loh, Bunda Iin. Loh, Bun, ngapain naik di atas? Ada sarang burung pilang ini. Ada dua, udah gede-gede nih Mas. Ini loh ada, di dekat sini ini ada, di bawah ini. Aduh, semut. Tan, Bunda udah capek-capek naik di atas. Nggak taunya di bawah masih sudah dapet tuh. Tuh. Tapi Bunda seneng lihat langsung di atas. Ada dua. Apa kata Otan? Kalau soal manjat, biar jadi bagian Otan aja ya. Tan, ini loh yang namanya Mas Wisbra, temen Bunda dari Tuban yang suka cari sarang burung dan melatih burung-burung liar. Berarti tandanya sekarang lagi musim burung-burung bangun sarang ya, Mas? Asik. Ya Mas, aku ikut cari sarang burung yang lain. Ayo, Bun. Ya. Otan juga mau ikut kali. Teman, ternyata untuk hunting burung-burung di habitatnya nggak semudah bayangan Otan. Sebetulnya mereka bisa bersarang di pohon apapun, teman. Tapi naluri burung selalu akan membangun sarang yang jauh dari aktivitas manusia. Tunggu deh. Ada apa, Bun? Suara mana gitu? Ada suara burung. Oh, itu dengar kita. Celepuk. Iya. Burung hantu coba lihat. Ada burung celepuk, Bun. Oh, coba Suaranya lihat burung sana. Celepuk. Di mana? Oh walah, teman-teman di rumah pasti kenalnya si Burhan. Iya kan? Burhan alias burung hantu. Yaps, celepuk merupakan jenis burung hantu berukuran kecil alias mini. Bagaimana kalau kita Ambil. ambil? Oh, sudah. Tenang, Bun. Ini saya bisa memanggilnya, Bun. Sudah. Ya. Coba gayane. Mas Wisbra mau unjuk gigi nih panggil si celepuk. Kira-kira berhasil nggak ya? Keren maksimal. Shh, sepertinya ada yang nggak mau kalah nih sama Mas Wisbra. Tan, ternyata Mas Ibra jago dalam masalah burung. Ya, Bunda juga mau coba ah. Bisa nggak? Ini taruh dulu. Nah, ini Mas. Ayo, Bun, coba, Bun. Ya. Ayo, Bun, dipanggil. Cik. Oke. Nggak mau, Bun. Malah nengok kamu nggak mau. Tan, nggak mau ternyata sama aku. Aku juga mau belajar ah. Mas, gimana sih caranya ngelatih burung-burung liar biar mau ke kita? Mau tahu caranya, Bun? Oh. Ayo kita ke rumah saja. Asik. Nanti kita sama-sama lihat ya Bun jurus rahasia Mas Wisbra menaklukkan burung. Teman, ternyata Mas Wisbra nggak punya jurus atau mantra rahasia untuk menaklukkan burung peliharaannya. Tapi burung-burung liar hasil evakuasi dirawat dengan baik di sini. Umumnya burung yang jinak seperti Sriganti ini merupakan hasil rescue saat masih berusia bayi. Metode hand feeding atau memberi makan langsung membuat burung cepat mengenali pemiliknya. Tahap selanjutnya dengan melatih free fly atau teknik menerbangkan burung dan kembali ke pemiliknya. Kedekatan ini harus dilakukan setiap hari agar burung semakin cepat jinak. Kira-kira di bulan ketiga Sobat Otan ini sudah jinak. Kalau baru pertama ketemu kayak Bunda begini ya jangan harap bisa langsung akrab ya Bun. Ayo semangat. Wih, akhirnya Sriganti ini mau pendekatan sama Bunda loh. Mantap. Burung penghisap nektar ini cukup terkenal sebagai penerbang ulung. Biarpun badannya kecil, tapi gerakan sayapnya sangat cepat. Ia dapat mengepakkan sayapnya hingga 80 kali kepakan dalam 1 detik. Ngeri. Yeay, cepet banget nih perkembangan Bunda jadi pawang burung. Canggih. Maaf ya Mas Wisbra, kayaknya posisi Mas Wisbra bisa tergeser sama Bunda Iin. Teman, tidak semua burung yang diambil Mas Wisbra untuk dilatih seperti tadi. Tapi sebagian besar burung juga dirawat sampai waktunya siap untuk dirilis ke alam. Nah, kali ini 20 ekor penja yang berhasil dirawat Mas Wisbra ingin dikembalikan ke habitatnya.
biar berkembang biak di alamnya lebih banyak lagi. Yuk sekarang lepas. Ayo Bun, Ya. kita lepas. Kira-kira kenapa ya burung perenjak yang dirilis ke alam? Sebab burung perenjak atau cible ini bukan jenis burung hama. Justru burung perenjak jadi sahabat petani dalam membasmi serangga atau ulat yang menggerogoti hasil pertanian. Selamat jalan sob, selamat melanjutkan hidup yang indah di luar sana. Dadah! Hei, Paman! Paman mau apa? Jangan dekati sobat otan, please! Paman, sekali lagi otan bilang ya, tolong menjauh dari sobat otan. Pasti Paman punya niat jahat kan? Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Apa otan bilang? Hei, lepaskan sobat otan. Kalian mau apakan dia? Walah, otan sudah salah sangka. Ternyata maksud mereka baik loh teman-teman. Pengecekan kondisi tubuh dilakukan pada sobat kecil otan ini untuk mengetahui apakah perkembangannya sudah sesuai dengan umurnya atau tidak. Hei sob, tenang, tenang. Mereka tidak akan menyakitimu kok. Percaya deh sama otan. Anoa memang tidak seperti sapi yang boleh dipelihara oleh masyarakat umum. Karena ia adalah hewan endemik Sulawesi yang sangat dilindungi. Adanya penangkaran ini di Sulawesi Utara bertujuan untuk membantu kesejahteraan sobat otan agar mereka tidak diburu oleh manusia hingga menyebabkan kepunahan. Nah, paman-paman ini mau apa lagi sih? Please paman, jangan berisik dan jangan ganggu sobat otan yang lagi PDKT. Walah, ternyata mereka menuju kandang si Deno. Otan tahu, paman-paman ini kan mau cek kondisi rahimnya si Deno. Info yang Otan dapat, sebelumnya Deno telah melalui proses reproduksi. Dan sekarang kita melihat hasilnya teman. Seperti manusia, untuk melihatnya ya dengan proses USG. Sayangnya kita belum mendapat kabar baik teman, karena rahim si Deno masih kosong.